Gas. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Farisi. Mohon izin kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur kepribadian manusia, psikoanalisis. Eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, boleh? Manusia, pada kenyataannya teori psikodinamika ini berkembang dengan luas dan cepat. Nah, hal menjadi salah satu faktor ialah karena berpikir bahwa, nah, dalam hal ini teori psikoanalisis banyak dikatakan sebagai aliran psikologi. Nah, dalam ranah psikologi, psikoanalisis umumnya banyak membahas tentang kepribadian seperti dinamika, perkembangannya, dan juga strukturnya. Japar tahun 2016. Nah, menurut pandangan psikologi analisis, struktur kepribadian terdiri dari, nah, di dalam laku Pancawisaya dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki tiga hal, yaitu rasa, cipta, dan karsa. Nah, rasa adalah perasaan dalam diri eh, yang memberikan kesan. Cipta adalah kekuatan untuk mengimajinasikan kehidupan, dan karsa adalah kombinasi antara cipta dan karsa yang direalisasikan. Nah, hal ini sama halnya dengan struktur kepribadian dinamika superego itu sebagai egonya itu sebagai wujud dari karsa. Nah, Yusuf tahun 2020. Selanjutnya di selanjutnya. Nah, mungkin teman juga sudah beberapa kali membahas atau mendengarkan materi dari ibu dosen atau dari teman-teman sekalian yang membahas tentang id, ego, dan superego. Jadi sudah tidak asing lagi. Id di sini merupakan struktur kepribadian yang primitif di bawah sejak lahir. Nah, atau insting yang dikendalikan oleh libido. Nah, id bekerja berdasarkan prinsip mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, untuk memenuhi dorongan-dorongannya, id menggunakan dua mekanisme, yaitu tindakan refleks dan proses primer. Nah, tindakan refleks adalah tindakan yang dilakukan secara tidak sadar oleh kita, seperti mengedipkan mata, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, proses primer mengarahkan manusia untuk membentuk representasi mental. Dorongan primer dibedakan menjadi dua, yaitu naluri hidup atau libido dan naluriah mati atau thanatos. Nah, jika naluriah hidup mengejar kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan, naluriah mati akan memilih kesengsaraan seperti merusak diri, tidak mau makan, dan pada tahun 2022. Nah, yang selanjutnya di sini ada ego. Nah, ego itu adalah proses melakukan berpikir, merencanakan tindakan yang memenuhi kebutuhan individu. Nah, realistis di sini berarti mengakui segala sesuatu yang ada. Ego berperan sebagai pusat kecerdasan atau rasionalitas yang memantau dan mengontrol dorongan-dorongan tak sadar dari tersebut. Nah, selain memenuhi kebutuhan dan mencari dalam menahan atau menolak dorongan sosial. Nah, ego juga bisa diartikan sebagai pengeksekusi dari struktur kepribadian. Selanjutnya di sini ada superego. Nah, superego ini merupakan struktur dalam diri yang bertanggung jawab dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk, benar atau salah yang harus di
capai. Nah, hal ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan ideal dalam masyarakat. Nah, dengan diperkuatnya super ego, maka akan mendorong karakter anak menjadi lebih baik. Super ego juga berfungsi mengendalikan id yang yang dilarang oleh masyarakat, sehingga misalnya perilaku seks menyimpang, naluri negatif, agresif, sehingga dapat memujuk ego, dapat menjalankan super egonya, cenderung dapat menyesuaikan diri dengan baik dikarenakan berkaitan dengan imbalan-imbalan atau perasaan bangga. Dikarenakan tetapi sebaliknya, manusia yang tidak mendengarkan super egonya cenderung dapat memuaskan dorongannya, tapi seringkali ini juga cenderung melakukan tindakan kriminal karena selalu berusaha memuaskan id dan ego tanpa dibarengi super ego. Selanjutnya, nah di sini ada struktur kepribadian teoris konseling psikoanalisis. Nah, mekanisme pertahanan ego salah satu konsep yang sangat signifikan dalam teori Freud. Gagasan tentang pertahan ego atau pertahanan diri. Terdapat berbagai mekanisme bawah sadar yang digunakan untuk melindungi diri dari pikiran dan perasaan yang salah atau menyakitkan. Nah, dalam teori ini pertahanan ego berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis seseorang dan melindungi dirinya dari tekanan psikologis yang berat. Nah, mekanisme pertahanan ego juga adalah suatu cara di dalam psikologis yang dikerjakan oleh seseorang, kelompok, atau bangsa dalam menghadapi kenyataan serta melindungi secara umum orang yang sehat biasa memakai macam-macam mekanisme pertahanan. So, pertahanan ego terbagi menjadi dua, yaitu medistorsi serta taraf nirsadar. Selanjutnya, Kang, di slide selanjutnya, Kang. Nah, di sini ada represi. Nah, represi ini adalah salah satu konsep Freud sekaligus dasar oleh beberapa pertahanan ego neurotik dan pertahanan ego yang lain. Bisa dikatakan eliminasi atau hampir selatan pada kejadian dalam kurung waktu 5-6 tahun dalam hidup dipendam, yang dimana dalam hal ini berakibat terhadap kehidupan setelahnya. Contohnya, seperti ketika seseorang mempunyai trauma atau masa lalu yang buruk seperti pelecehan seksual, orang tersebut cenderung lebih memilih menghindar. Menghindar yang dimaksud adalah berusaha tidak mengorek-ngorek informasi yang berhubungan dengan trauma dan menjauhi hubungan sosial yang memiliki ikatan orang lain. Yang kedua ada penyangkalan. Penyangkalan di sini adalah sebuah pertahanan untuk memerangi kegelisahan atau perasaan cemas dengan cara menutup mata mengenai eksistensi di dunia nyata yang mengancam. Contohnya, seperti ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam artian meninggal, dia akan cenderung menampik kenyataan bahwa anaknya benar-benar sudah pergi. Selanjutnya ada format reaksi. Nah, format reaksi ini adalah sebuah tindakan inkonsisten terhadap hasrat nirsadar jikalau suatu perasaan dianggap terlalu mendalam dan mengakibatkan ancaman. Maka orang tersebut akan menunjukkan perilaku yang inkonsisten untuk mencari pembenaran atau menyangkal perasaannya yang berpicu mengakibatkan ancaman. Contohnya adalah ketika ada peristiwa bahwa saya di dalam hati
ya di dalam hati saya kurang menyukai teman saya Robi, bahkan cenderung membenci. Namun saya memiliki kesadaran diri bahwasanya sifat membenci itu adalah bukan hal yang benar, maka membenci saya kepada Kang Robi gitu. Selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi di sini adalah sebuah penyamaran terhadap karakter-karakter tertentu yang ditolak oleh ego pada orang lain. Contohnya adalah misalkan membicarakan kejelekan orang lain. Nah, di lain sisi, keadaan sebenarnya adalah saya juga cenderung memiliki kebiasaan buruk yang sama membicarakan atau menjelekan orang lain seperti itu. Nah, yang kelima di sini ada displacement, yaitu adalah mentransfer energi pada objek atau seseorang ketika suatu objek atau titik fokus awal tidak berada dalam jangkauannya. Contohnya adalah ketika Robi misalkan ya, Robi ingin meluapkan emosinya pada ibunya karena atau pada ibu guru karena tugas yang dilimpahkan mungkin sangat banyak. Namun karena ibu gurunya atau ibu dosennya tidak bisa menjadi target emosinya berakhir, nah dengan Robi meluapkan emosi tersebut itu jadi meluapkan emosinya ke yang ada di sekitar, misalnya kepada adiknya yang memang bisa dijangkau. Selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini adalah membuat suatu alasan yang seakan-akan itu adalah hal yang benar dengan tujuan menjauhkan ego dari kerusakan atau menipu diri. Kalau misalkan dari bahasa sekarang mah kurang menyenangkan, itu tidak akan terlalu sakit. Contohnya adalah misalkan kan Pak Dedi atau petinggi suatu perusahaan misalkan. Nah, si Pak Budi ini beralibi atau siapapun ya beralibi kepada orang lain bahwasanya terbatas tetapi masih terlalu muda begitu. Itu namanya kamuflase. Seperti yang sering dilakukan oleh Kang Robi di kehidupan nyata. Yang selanjutnya adalah sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah pengalihan energi agresif atau seksual terhadap suatu hal secara sosial dan diminati. Contohnya seperti agresi terhadap suatu hal dan lebih memilih menyalurkannya pada aktivitas olahraga. Selanjutnya ada regresi. Nah, regresi ini adalah mengambil suatu langkah yang diambil menuju masa perkembangan awal karena masa itu seseorang cenderung memiliki tuntutan yang lebih kecil. Contohnya adalah misalkan Rapatar. Rapatar itu melakukan hal-hal manja layaknya seorang bayi ketika seperti itu. Uh, yang selanjutnya ada introjection. Nah, di sini introjection adalah menerima atau memetik standar yang dimiliki oleh orang lain secara penuh. Misalnya, ada orang guru memiliki perasaan takut terhadap kepala sekolah atau tersebut tidak memiliki keberanian untuk membantah kepala sekolah dan memilih untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan. Jadi itu namanya introjection. Nah, yang selanjutnya di sini ada identifikasi. Identifikasi merupakan bagian dari prosedur perkembangan tingkah laku dari gender role dipelajari oleh anak-anak. Pada hal ini juga termasuk ke dalam jenis pertahanan diri. Hal ini memiliki efek melindungi dengan meninggikan harga diri yang dapat berpotensi menjadi gagal jika dibiarkan. Misalnya, ketika seseorang dengan ekonomi rendah mengatakan bahwa dia memiliki kedudukan tinggi dengan harta berlimpah. Nah, seperti itu kalau di zaman sekarang mah gengsi, jangan mengikuti gengsi, hiduplah seadanya. Nah, yang terakhir di sini ada kompensasi. Nah, kompensasi itu menutupi
kekurangan diri dan menggantinya dengan menumbuhkan sikap positif lainnya guna menyembunyikan keterbatasan seperti yang sering saya lakukan. Misalnya, saya menyukai kebiasaan menari tetapi saya tidak bisa tetapi saya tidak berbakat dalam hal menari seperti itu. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengembangkan sisi positif dirinya dalam hal lain, misalkan contohnya yang lain. Kang Robi ini bakatnya adalah bernyanyi, tetapi eh, eh Kang Robi ini memiliki kebiasaan bernyanyi, tetapi Kang Robi ini tidak berbakat bernyanyi. Nah, oleh karena itu, uh, Kang Robi ini kalau misalkan ada, kalau tidak ada dicari lagi. Selanjutnya, slide selanjutnya Kang. Nah, di sini ada hubungan dinamis antara id, ego, dan superego. Nah, ketiga komponen ini berinteraksi secara dinamis dalam menentukan perilaku manusia. Menyebabkan tekanan psikologis yang mempengaruhi kondisi mental seseorang. Yang pertama, nah, jika id terlalu dominan, individu itu cenderung bertindak impulsif, egois, dan tidak mempertimbangkan norma sosial. Contohnya adalah seseorang yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Bukan teman-teman saya tidak ada yang seperti itu. Yang kedua, jika superego terlalu dominan, individu mungkin mengalami kecemasan berlebihan dan tekanan batin karena merasa harus selalu mengikuti aturan secara ketat. Contohnya adalah seseorang yang selalu merasa bersalah meskipun tidak melakukan kesalahan, seperti saya. Nah, jika ego tidak cukup kuat, ya, yang ketiga, jika ego tidak cukup kuat, individu mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik antara dorongan id dan tuntutan superego yang dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti neurosis atau fobia. Nah, untuk menjaga keseimbangan dalam kepribadian, ego ini berusaha mengendalikan dorongan id sekaligus memenuhi tuntutan dari superego dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Selanjutnya, Kang. Tibalah kita di kesimpulan di slide terakhir. Jadi teori psikoanalisis Sigmund Freud ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari tiga komponen utama yaitu id, ego, dan superego. Ketiga elemen ini bekerja secara dinamis untuk membentuk perilaku individu. Id mewakili dorongan dasar yang berorientasi pada kesenangan dan insting. Ego berfungsi sebagai mediator yang berusaha menyeimbangkan tuntutan id dengan realitas. Sementara superego berperan sebagai uh, berperan sebagai pengontrol moral yang menginternalisasi nilai dan norma sosial. Nah, uh, interaksi antara id, ego, dan superego dapat menciptakan konflik batin yang memengaruhi perilaku dan kondisi psikologi seseorang. Ketidakseimbangan dalam ketiga komponen ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan psikologis seperti perilaku impulsif, kecemasan berlebih, atau tekanan batin. Nah, untuk mengatasi konflik ini, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, rasionalisasi, dan sublimasi yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan menjaga keseimbangan psikologis. Nah, pemahaman tentang struktur kepribadian ini memiliki relevansi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk psikologis, klinis, pendidikan, hubungan sosial, dan dunia kerja. Dengan memahami cara kerja id, ego, dan superego. Nah, individu dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik, mengelola konflik internal secara sehat, dan meningkatkan kualitas interaksi sosialnya. Jadi, jika kita memahami struktur kepribadian yang kita punya, seperti id, ego, dan superego, itu kita bisa mengembangkan kesadaran diri kita jauh lebih baik dan lebih sehat tentunya untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam berinteraksi sosial dengan siapapun dan dimanapun. Nah, secara keseluruhan teori psikoanalisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kepribadian manusia, keberhasilan seseorang
dalam menghadapi tantangan kehidupan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan ketiga komponen kepribadian ini sehingga dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi. Jadi dimanapun kalian, dalam masalah apapun kalian, jika kalian bisa menguasai atau mampu menyeimbangkan ketiga komponen ini, kalian pasti bisa untuk menghadapi semua tantangan kehidupan meskipun dengan sedikit sih yang saya bisa jika ada baik saya Muhammad Lukman Pardisi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga untuk Bu dosen atas kesempatannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.